Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan konfigurasi router dengan tugas TJB pada beberapa minggu yang lalu ya. Pertama-tama nomor satu kita akan melakukan reset manual, tidak akan melakukan backup dan tidak menggunakan konfigurasi default. Ya, ini masuk reset konfigurasi, no default, no backup, reset configuration, yes. Tunggu beberapa saat hingga Winbox close ya. Tunggu. Nah, ini seperti ini. Kita cancel dulu. Lalu kita pilih neighbor, refresh ya. Refresh terus sampai muncul ya. Jadi indikatornya pada saat kita refresh muncul baru bisa. Ini ulang password karena loginnya masih nama saya. Saya rubah dulu menjadi default admin, passwordnya kosong. Lalu kita klik MAC address dan klik connect. Oke, yang berikutnya adalah kita akan mengakses router tadi ya, menggunakan MAC address sudah selesai, lalu rubah identitas router bot yang tadi namanya Mikrotik menjadi nama kita. Ini kan masih nama Mikrotik. Itu ada di bagian sistem ya, sistem identity, itu identity sistem, identity. Nah, lalu kita rubah sesuai dengan nama kalian ya, isi di situ, apply dan oke. Berikutnya namanya sudah berubah. Nah, lanjut untuk tunjuk nomor 4, tambahkan user pada sistem user, buat dengan nama depan kalian. Lalu hapus user admin. Masuk kembali ke sistem, lalu pilih users, arahkan klik tambah ya. Tambah. Oh, ini terkeluar ya. Diulang lagi. Langkahnya di sistem user tadi klik tambah. Namanya isikan nama depan kalian, lalu grupnya full agar kita bisa menghapus user admin. Nah, adminnya dihapus, ya sekarang tinggal user kita. Kalau kita hapus nggak bisa, jadi wajib ada satu user admin di situ. Oke, kalau sudah, ini kita akan lanjut ke langkah 5, rubah password dengan nama kalian pada sistem password. Kita akan coba akan merubah ya sistem password uh, kita ke sistem password, lalu kita isikan nama kalian, nama depan kalian ya. Terus kita klik change. Ini nggak bisa, kenapa? Karena ini masih di user admin yang kita hapus tadi. Nah, kita harus buka new winbox yang tadi kita tutup aja. Ya, kita masuk loginnya ganti nama depan kalian. Nah, oke, lalu masuk ke MAC address, klik connect. Nah, sekarang di sini kita melanjut ke sistem password. Lalu kita pilih new password ya, isikan nama depan kalian. Change. Nah, sekarang mau. Lalu petunjuk nomor 6, login kembali dengan user dan password. Masih dengan MAC address ya, kita buka new inbox maksudnya. Lalu arahkan itu yang tadi ditutup, kita yang new inbox tadi ya, isikan nama kalian juga itu passwordnya, masuk pakai MAC, klik connect. Oke, sekarang sudah di user dan password kalian. Petunjuk nomor 7, aktifkan interface wireless dan pilih menu wireless, tab security profile, tambahkan profil 1 dengan password SSID yang kalian pakai. Misalnya menggunakan tethering HP Android. Nah, di sini saya menggunakan koneksi tethering Android ya. Saya hidupkan dulu, dicentang sampai dia hidup. Lalu ke tab wireless, klik security profile, klik tambah. Lalu modenya dynamic key, centang WPA, WPA 2, isikan passwordnya. Di situ saya menggunakan password tethering di HP saya 123456778. Tidak disarankan karena mudah ya. Nanti cuma untuk contoh. Oke, sudah. Lalu kita double klik di WLAN 1 tadi, arahkan ke wireless, lalu scan. Kita scan untuk SSID-nya saya menggunakan TLJ, lalu klik connect. Lalu pada advanced mode kita cari security profile, profil 1, apply dan oke. Tunggu hingga ada paket data yang lewat. Nah, itu berarti benar ya passwordnya. Lalu petunjuk berikutnya adalah tadi sudah kita lakukan ya, pilih security password sudah, security profile juga sudah, nomor 9 sesuaikan.
Lalu kita menambahkan DHCP client untuk interface WLAN karena kita akan meminta IP kepada perangkat di depannya yaitu HP kita. IP DHCP client, klik tambah, arahkan interface-nya WLAN 1 tadi ya, apply dan oke, lalu klik hidupkan. Tunggu sampai dia bound. Nah, itu bound. Oke, sudah benar. Lanjut, tambahkan IP address untuk interface Ether 1. Ya, diminta IP-nya 192.168.3.1/24. Copy saja di situ. Lalu arahkan ke IP address, klik tambah, pilih interface-nya. Ya, tadi saya langsung paste di situ, apply dan oke. Ya, sudah 3.1/24. Pastikan untuk prefix-nya juga di copy. Tambahkan DHCP server untuk Ether 1. Nah, ini tinggal klik pada posisi IP DHCP server, klik DHCP setup, arahkan interface-nya Ether 1, klik next ya. Pastikan itu benar Ether 1, klik next sampai selesai. Oke, DHCP server untuk Ether 1 sudah terbentuk. Lanjut untuk nomor 13, lalu buat interface WLAN 2 melalui interface virtual. Beri nama SSID sesuai dengan nama kalian. Caranya adalah klik di bagian interface, klik tambah virtual, lalu posisi SSID-nya isikan nama kalian. Ya, oke, kalau sudah tinggal di apply dan oke. Dah terbentuk. Oke, lanjut nomor 14, beri IP pada WLAN 2 192. Ini di copy saja ya, di copy kalau kalian perintahnya ada di WA kemarin. Lalu klik IP address, tambah, arahkan ke WLAN 2. Jangan sampai salah ya interface-nya. Klik apply dan oke. Oke, sudah ya, IP sudah terbuat untuk WLAN 2. Lanjut, perintah berikutnya adalah tambahkan DHCP server untuk WLAN 2. Oke, IP DHCP server, DHCP setup, arahkan ke WLAN 2. Untuk apa DHCP server? Agar perangkat yang terhubung dengan interface tersebut akan diberi IP secara otomatis. Lanjut, perintah nomor 15 pada 16 pada menu IP, pilih firewall, tambahkan chainnya source NAT, out interface-nya WLAN 1, action-nya masquerade. Nah, proses ini agar semua koneksi internet itu disalurkan ke semua interface. Jadi arahkan ke IP firewall NAT tambah chainnya chain NAT, out interface-nya ke WLAN 1 sumber internet. Lalu action-nya adalah masquerade. Nah, setelah ini kita pilih, maka koneksi internet yang dari WLAN 1 itu akan diteruskan ke semua interface. Itu fungsi dari melakukan tahapan ini. Nah, sampai dari tahap ini koneksi WAN sudah disebar ke interface yang ada di router. Tinggal apakah interface tersebut sudah ada IP dan DHCP servernya. Lakukan pengujian pada laptop kalian. Ya, pilih aja command prompt, ketik ping, DNS Google. Nah, itu sudah ada koneksi di laptop kalian. Ini saya tidak menggunakan wireless, saya menggunakan kabel ya ke router. Jadi murni dari router. Buat hotspot untuk kita buat server hotspot ya. Jadi melalui IP hotspot setup, arahkan ke interface yang akan kita buat yaitu WLAN 2, klik next, sertifikat non. Nah, selesai sampai selesai ya. Saya nggak isi passwordnya, biar default saja, ini untuk belajar aja. Untuk kalau kalian memang benar melakukan di tempat kalian ya sebaiknya kasih password ya. Pada menu QUI pilih simple QUI, tambahkan QUI 1 dan pilih destination-nya. Itu pilih interface 1. Desta itu maksudnya tujuannya, yang mana yang mau dibatasi bandwidth-nya. Masuk pada tab QUI, simple QUI tambah, arahkan ke DST itu interface, misalnya di Ether 1 ya. Kita ini contoh membuat hotspot di Ether 1. Jadi kalau orang mau connect internet harus login dulu ya di Ether 1. Nah, ini max limitnya adalah 1 mega. Max limit 1 mega. Di situ tulisannya upload ya. Lalu 5 mega untuk target downloadnya di situ. Kita lihat lagi burst-nya berapa diminta.
burstnya 2 mega untuk upload, 2 mega dan 5 mega untuk download. Kita lihat burstnya 2 mega lalu 5 mega untuk downloadnya. Lalu burst threshold itu adalah trigger di mana burst ini dijalankan. Jadi pemicunya di mana? Pada saat koneksinya misalnya untuk uploadnya cuma 128 ya. Terus untuk downloadnya 256 kbps, maka dia akan aktif ya. Konfigurasi ini akan aktif, maka akan mendapatkan koneksi 2 mega ya untuk selama 20 detik. 20 detik di sini adalah proses kalkulasi. Jadi tidak murni 20 detik untuk mendapatkan koneksi upload 2 mega dan download 5 mega. Itu tidak kayak gitu, tapi ada proses kalkulasinya ya. Oke, kalkulasi ini berjalan di uh, router. Nah, ini kita akan coba speed test. Kita lihat ya untuk apakah QWI yang kita buat ini berjalan atau tidak, itu ditandai dengan warna yang berubah. Kalau kuning itu mendekati kecepatan maksimal yang ditetapkan, kalau merah itu sudah terlimit maksimal ya. Kalau kuning itu masih hampir kena. Kenapa koneksi tidak bisa, ini merah ya, artinya merah itu sudah mencapai maksimum ya. Kenapa koneksinya tidak sesuai? Karena koneksi dari HP sendiri agak lambat ya, kecuali kita menggunakan koneksi yang stabil. Nah, perhatikan di sini saya akan balik ya. Tadi kan sepertinya terbalik. Nah, sekarang saya rubah target download-nya jadi 1 mega, upload-nya 5 mega. Tadi karena waktu kita speed test itu hasilnya terbalik, maka kita akan balik juga parameter yang ada di konfigurasi kita. Kita perhatikan di situ kan untuk downloadnya cuma 0,75 tadi ya. Nah sekarang, ini baru benar. Jadi sesuaikan dengan realnya. Yang penting hasilnya atau targetnya kita inginkan itu tercapai. Jadi nggak ada masalah untuk merubah parameter ya, sesuaikan. Kalau tadi cuma terbalik ya, harusnya di sini tulisannya upload, tapi waktu kenyataannya dia jadi download. Jadi kita rubah aja parameternya sesuai dengan hasil. Kita ini melakukan konfigurasi itu yang mau kita inginkan itu adalah hasilnya ya. Jadi tidak ada masalah kita rubah parameternya. Oke, seperti itu ya untuk downloadnya sudah sesuai. Lalu saya coba untuk download ini film Upin Ipin. Ya, kita coba untuk hasilnya. Kita melihat apakah hasil downloadnya sudah sesuai apa belum. Nah, ini ya tadi kan kita batasi 5 mega ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di situ transfer rate-nya 500 kbps itu sama dengan 5 MB ya kalau dikonfigurasi. Jadi limitnya benar. Maka kalau ini kan saya hapus maka jadinya lebih kencang ya karena tidak terlimit lagi. Nah, kalau ini kan masih di limit nih, dipaksa untuk limit. Pada saat dihapus, nanti kecepatannya akan naik sampai berapa mega. Kecepatan maksimum dari HP kita. Oke, di stop aja ya, nanti habis bandwidthnya. Karena pakai paket data. Oke, itu untuk pengujian di Ether satunya. Sekarang saya mau uji untuk di koneksi. Ini saya akan disable dulu untuk Ethernetnya. Saya disable. Oke, disable. Lalu saya akan menambahkan hotspot di WLAN 2 tadi. Sebentar saya akan login dulu ya. Saya coba nih, saya tes login. IP-nya bukan 3.1 ya. Coba lihat dulu di Winbox IP-nya itu 6.1. Tadi salah ya. Kalau salah ya nggak akan muncul halaman loginnya. Kalau benar baru muncul halaman loginnya. Kita sesuaikan ya. 6.1. Oke, seperti ini ya. Kalau kita ketik admin baru masuk dia nanti. 6.1. Oke, tunggu dulu. Ini kita masukkan usernya admin, passwordnya kosong. Oke, seperti itu. Lalu kita bisa menggunakan WLAN 2. Nah, ini koneksinya di WLAN 2 ya. Nah, seperti itu. Kalau interface-nya kita beri
IP address. Kita beri hotspot maksudnya. Oke, ini kalau kita mau menambahkan apa namanya QIWI untuk WLAN 2 ya. Tadi kan interface setter 1, ini contoh aja untuk menggunakan QIWI di interface WLAN 2 yang kita pasangi hotspot. Tujuannya adalah kita akan membatasi koneksi yang didapat oleh semua user. Nah, jadi parameternya kita sesuaikan ya. Burst-nya 15 kalau di sini. Jadi tidak cepat. Tujuan untuk burst ini untuk memudahkan user yang membuka website semacam website ringan ya, kayak detik tadi. Oke, ini sudah terlimit. Kita coba untuk melakukan limitasi di interface WLAN 2. Nah, itu harus dihapus dulu ya yang di HS-nya itu, karena itu secara default tercreate. Nah, ini dia akan turun. Kena limit ya, sudah mulai kena limit. Tadi kan yang di atas tadi secara default dia terbuat tapi unlimited. Jadi kita hapus, lalu kita uji lagi ya, kita tes. Oke, seperti itu ya. Nanti untuk uploadnya dia terlimit ya. Maksudnya ini download sebetulnya, cuman parameter di Mikrotik tulisannya upload. Padahal kalau di realnya itu adalah download. Nah, ini untuk parameter download malah terbaca upload oleh sistem di internet ya. Jadi nggak ada masalah, yang penting hasilnya. Konfigurasi mengacu pada hasil. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, sudah sesuai. Terima kasih telah mengikuti tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.